Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita di edisi 22 September ini akan bahas ini ya, riset sekuritas dari Samuel. Dimana ini kita akan bahas untuk pasar fixed income ya. Dimana ini headline-nya nih, koreksi global masih berlanjut, terapkan buy on hold untuk obligasi berbunga tinggi ya. Investor di pasar SBN ini kembali makan portofolio instrumen Indo GB mereka dari yang tenor panjang 10 tahun dan menengah 5 tahun ya, ke tenor yang lebih pendek yang bertenor 2 tahun ya guys ya. Akibat kebijakan moneter The Fed yang semakin hawkish ya guys ya, dimana Samuel memperkirakan ini akan terus berlanjut akibat koreksi di pasar global yang termin dari penurunan indeks S&P untuk developed market minus 0,3% dan MB untuk emerging market 0,8% ya. Maupun kenaikan yield US Treasury yang 10 tahun ya, masing-masing dan Bund masing-masing 9 dan 4 basis point menjadi 4,49% dan 2,74% ya. Tapi ini investornya tidak memiliki fleksibilitas ya untuk mengalihkan ke tenor yang lebih pendek ya guys ya. Jadi Samuel merekomendasikan untuk strategi buy and hold ya untuk obligasi SBN dan korporasi berbunga tinggi ya di atas 7% ya hingga akhir tahun 2024. Strategi ini didasarkan pada The Fed yang masih akan suku bunganya di 5,5% hingga kuartal ketiga 2024 ya, atau di kuartal keempat 2024 ya, yang berpotensi mengekang kebijakan suku bunga BI dan pergerakan Sun 10 tahun ya guys ya. Yield Sun 10 tahun di 2024 ya di rentang 6,4 sampai 6,6%. Diperkirakan untuk yield Indo GB 10 tahun ini terus naik ya, ke rentang 6,8 sampai 6,9 ya, dengan potensi tindak tertinggi di 7% ya guys ya. Ya, terus ada tekanan depresiasi rupiah yang diperkirakan masih terus berlanjut di rentang 15.350 sampai 14.50 per US dollar ya guys ya. Nah, ini ada berita ekonomi global ini, Bank of England nih kejutkan pasar dengan menahan suku bunga perbankan di 5,25% ya guys ya. Ini diambil karena turunnya inflasi CPI Britania Raya di bulan Agustus menjadi 6,7% year on year di luar dugaan konsensus ya. Di Agustus itu 6,8% year on year dan konsensus 7% ya guys ya. Inflasi inti CPI UK juga turun melebihi ekspektasi pasar menjadi 6,2% year on year. Konsensusnya 6,8 ya. Sedangkan di bulan Agustus 6,9% year on year gitu. Walaupun Bank of England ini menyatakan penghentian kenaikan bank rate bersifat sementara, pasar berspekulasi penghentian akan menjadi permanen hingga dimulai siklus pemangkasan suku bunga di semester kedua 2024 ya. Terus ini pertumbuhan kredit perbankan di domestik ini naik menjadi 9,1% year on year ya, dari sebelumnya 8,5 ya guys ya, persen year on year. Kenaikan ini didorong oleh pelonggaran makroprudensial bagi sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, ekonomi hijau, dan inklusi bagi para pelaku UMKM ya, yang diperkirakan BI bisa menjaga target pertumbuhan kredit perbankan di tahun ini di kisaran 9 sampai 11%. Nah, ini ada data beberapa market ya untuk Sun ya guys ya. Kita lihat beberapa ya, yang tenor 5 tahun
Ini ya FR95 ya guys ya. FR95 ini yield curve-nya sebentar, yield curve-nya 6.3 ya, YTM-nya 6.4 ya guys ya. Ini masih murah ya guys ya. Untuk valuasinya sih di 99.25 ya, sedangkan harga pasarnya 100.12 ya, 100.12 harga pasarnya 99.95 ya. Ini murah ya guys. Oke, selanjutnya yang tenor 10 tahun ya. Tenor 10 tahun ini FR50 ya. FR50 ini ya, yieldnya 6.8 ya, YTM-nya 6.9. Valuasinya 134, market price-nya nih 133.09 ya guys. Spread yieldnya ini 11.51 ya. Yang terakhir yang tenor 20 tahun ini ya, FR97 ya. Untuk yield yield curve-nya 6.8, YTM-nya adalah 7. Terus valuasinya 103.11, market price-nya ini 101.46 ya. Ini murah ya guys ya. Oke, ini untuk yang syariah ini kita lihat ini yang 5 tahun. PBS 30 ya, yield curve-nya itu 6.3, yield to maturity-nya 6.2 ya. Valuasinya 98.45, actual price 98.69. Ini mahal guys ya. Oke, terus yang 10 tahun PBS 25 ya. PBS 25 ini 6.5 yield curve-nya, YTM 6.5 ya. Valuasinya 113.13, ini marketnya ini 113.01. Ini murah ya guys. Oke, terakhir ya yang tenor 20 tahun. 20 tahun ini ya, PBS 5 ya guys ya. Ini 6.7 ya, yield curve, YTM-nya 6.7. Untuk valuasinya 100.04, ini 100.02 ya untuk ininya. Untuk harga pasarnya ini murah ya, masih murah. Oke. Nah, ini untuk spread ini ya, yield 10 tahun dengan yang 2 tahun ya guys ya. Yield spreadnya ini makin melebar ya guys ya, makin naik ya guys. Ini hampir 50 basis point ya guys sekarang. Tuh, terus apa lagi ya? Ya ini untuk US Treasury 10 tahun melawan
Telusuri terhadap yield spread ya, spread untuk US Treasury 10 tahun dan melawan 2 tahun ini terhadap yield Sun tenor 10 tahun ya guys ya, dimana ini terlihat ini makin menjauhi ya guys ya, yang 10 tahun ya, yield Sun untuk yang 10 tahun ya Indonesia ya guys ya, makin menjauhi ini ya US Treasury 10 tahun ya sama 2 tahun ini ya guys ya, ini spreadnya makin melebar ya. Nah ini untuk 10 tahun obligasi dolar ya pemerintah 10 tahun tenor ya, ini makin melebar ya terhadap industri DS yang 5 tahun ya guys ya, makin melebar nih ya. Terus ini untuk ini foreign capital flow ya, ini untuk bond ini banyak yang keluar ya, ini di tanggal 21 September kemarin 28,4 ini ya juta dolar ya guys ya. Terus untuk saham ini 9,4 juta dolar ya guys ya untuk foreign flow nya ya. Sedangkan untuk USIDR ini makin berhimpitan ya guys dengan dolar indeks ya guys ya, makin mengikuti dolar indeks ya guys ya. Jadi pelemahan rupiah ini mengikuti dolar indeks trennya ya guys ya. Oke guys, saya rasa itu untuk riset sekuritas terkait obligasi, pasar obligasi, update marketnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.